Terima kasih Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan yang baru selalu bersama Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup ini Tuhan. Tuhan ajari kami supaya kami selalu menghargai setiap hari, karena setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih kami masih bangun pagi, masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan ini Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan nama Tuhan, bukan sekedar di hari Minggu saja. Bukan sekedar di dalam ruang ibadah saja Tuhan. Tapi biarlah hidup kami setiap hari, setiap saat Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah dunia melihat Yesus lewat hidup kami, lewat tindakan perkataan kami setiap hari. Kembali Tuhan, seperti Maria kami mau duduk tenang, dan biarlah firman Tuhan sendiri yang mengubah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, seperti Maria kami akan mendengarkan dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena Engkau katakan sendiri hanya satu saja yang perlu. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Ketika Maria duduk di kakimu. Itu sebabnya Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kami mengajar kami, menasehati kami, mewahyukan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Udah ngopi gak? Luar biasa. Jangan ngantuk ya, oke. Oke, kita baru merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kalau sekedar dirayakan saja, itu namanya kita cuma ngeliatin monumennya aja. Jadi selalu ada pesan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian di titik ketika manusia menerima pesan itu, kita biasanya ingat sama hari itu, kita biasanya katakan itu hari pertobatan saya. Dan itu adalah monumen sebenarnya, monumen peringatan akan hari itu. Kemudian setelah itu kita harus bergerak, kita harus maju, kita harus bergerak, bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hanya sekedar ngeliatin monumennya saja dan hanya sekedar merayakan, hidup kita akhirnya tidak maju-maju. Bangsa ini perlu kita doakan juga, karena seringkali hanya berjalan di tempat saja dan kita juga harus akhirnya mendoakan semua yang terjadi. Saya ini, karena kalau Bapak Ibu tanya, saya tidak mengembalakan gereja, saya ada di dalam yayasan yang didirikan orang tua saya dari tahun 67. Salah satu pelayanan kami ada di kota Surabaya, namanya Toko Buku Immanuel di Jalan Pregolan sini. Dan yayasan itu ada toko buku, ada penerbitan, ada sekolah di Batu Malang. Dan kami ada satu divisi yang kami bantu hamba-hamba Tuhan di daerah sudah 59 tahun. Dan divisi ini sudah saya pegang sama istri saya hampir 20-an tahun gitu. By the way ini istri saya bukan nemu dia di jalan tadi, saya bawa dari Jakarta ya. Kita udah pegang divisi ini dan setiap bulan itu kita terima laporan dari hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya juga mau beritahu selain daripada itu, kita juga harus bangga bahwa laporan dari seluruh Indonesia, bukan sekedar di yayasan kami saja, di yayasan yang lain, pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa pesatnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhan luar biasa dan seringkali itu memang diakibatkan karena sosial media gitu ya. Oke, di satu sisi ini luar biasa, di satu sisi kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk terus doakan pemerintah kita, doakan juga diri kita supaya kita paling tidak bisa kontribusi walaupun dalam hal yang kecil bagi bangsa ini. Orang kalau tanya sama saya begini, Pak saya nggak ada di pemerintahan, saya bisa kontribusi apa? Semua tempat pasti beda-beda. Saya selalu percaya begini, kalau kita punya zona kekuatan dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada orang bilang gini, Pak saya hanya ibu rumah tangga, saya cuma punya anak. Saya bilang lakukan yang terbaik. Kasih anak itu makan, kasih anak itu firman Tuhan di dalamnya. Kau nggak pernah tahu satu hari dia akan menjadi pemimpin bangsa. Dia menjadi orang yang luar biasa berguna bagi bangsa ini. Jadi semua kehidupan kita itu nggak mungkin nggak ada gunanya, nggak mungkin. Tuhan ciptakan kita, kalau Tuhan masih kasih nafas hari ini berarti Tuhan tahu bahwa kita ini masih berguna hidupnya di bumi ini. Kita belum dipanggil pulang. Itu sebabnya bertanggung jawablah sama hidupmu. Jangan sekedar hanya lewatin hari lepas hari tanpa ngapa-ngapain gitu. Nah itu sebabnya kembali saya mau beritahu begini. Percuma kalau kita katakan kita merdeka, bangsa ini merdeka, tapi akhirnya tidak sadar bahwa kita ini sudah dilepaskan sebenarnya ya. Orang yang sudah dilepaskan dari sebuah perbudakan dosa, perbudakan di Mesir kalau bangsa Israel, belum tentu dia sadar dia merdeka gitu loh. Bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, tetapi Mesirnya masih ada di dalam pikiran mereka. Sehingga waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu sebenarnya Alkitab katakan dengan jelas ada jalan pintas lewat bangsa Filistin. Tapi Tuhan tidak izinkan mereka lewat situ karena udah tahu pasti nanti mereka bersungut-sungut. Jadi mereka dialihkan ke dalam sebuah perjalanan yang memang jauh 40 tahun supaya mengubahkan diri mereka karena di ujung daripada itu semuanya ada tanah perjanjian.
Mesir waktu keluar nggak mungkin lah Tuhan kasih tanah perjanjian. Ada sekolahnya dulu, sekolah kehidupannya dulu supaya nanti ketika masuk tanah perjanjian bisa dikelola dengan baik. Bapak Ibu selama 40 tahun akhirnya mereka menginjakan tempat namanya Gilgal, itu generasi pertama nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang boleh masuk tuh generasi berikutnya, itu pun dengan syarat mereka harus disunat. Sunat itu lambang daripada penyertaan Tuhan dan artinya Alkitab katakan itu meninggalkan celah Mesir. Celah Mesir itu berarti meninggalkan paradigma Mesir, paradigma lama. Baru mereka boleh masuk. Bayangin selama 40 tahun mereka dikasih makan apa sama Tuhan? Mana? Roti mana toh? Roti mana datang setiap hari, roti mana itu cukup untuk membuat mereka kuat setiap hari. Nah, karena mereka dimanja-manja sama Tuhan, karena mereka belum bisa mengelola tanah. Waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Alkitab dengan jelas mengatakan roti mananya diberhentikan sama sorga, karena hari itu mereka harus mengelola tanah di mana mereka berdiam, yaitu tanah perjanjian, dan di tanah itu menghasilkan hasil yang luar biasa, melebihi apa yang mereka nikmati selama 40 tahun. Lebih enak dari mana? Karena apa? Bahkan Alkitab mengatakan buah-buah yang ada di tanah perjanjian itu harus digandar, harus dipegang, harus dipikul karena saking beratnya. Belum lagi susu dan madu dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, kalau mereka belum bisa mengelola dengan tanggung jawab, Tuhan nggak kasih-kasih. Makanya mereka melewati tanah perjanjian, itu namanya sekolah kehidupan. Itu namanya proses yang harus dilewati supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini, biarlah kita mengerti bahwa sesuatu yang sudah dilepaskan, belum tentu dia sadar dia merdeka. Seekor gajah di Thailand kegemukan, gajah sirkus nih. Setiap kali dia mau maju, dia mau makan, kakinya dirantai. Jadi dia tahu dia terhentak, dia nggak bisa maju, dia nggak bisa makan karena dia harus diet gitu ya. Satu hari ketika berat badannya sudah normal, rantainya dilepas sama petugasnya, gajah ini nggak mau maju-maju karena di dalam pikirannya dia kakinya masih dirantai. Itu sebabnya hari ini ketika kita sudah dimerdekakan sama Tuhan, sadarilah bahwa kita ini sudah dibebaskan dari segala-gala di masa lalu, bukan sekedar secara status saja, tapi hati kita juga harus mengerti, saya tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Saya keliling Indonesia Bapak Ibu, saya ini karena kita ada yayasan yang bantu hamba Tuhan di daerah, jadi saya ini ke dusun, ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten, karena itu yang kami bantu, kami nggak bantu gereja-gereja di kota, kami bantunya yang di pedalaman. Nah saya nih beberapa kali dan setiap tahun ini dalam tahun-tahun terakhir ini saya bolak-balik ke Papua, saya baru balik dari Timika minggu lalu. Dan makin saya lihat Indonesia, di satu sisi saya makin bangga karena saya disadari betapa kayanya negeri ini, di satu sisi juga saya sedih sekali karena saya makin sadar bahwa tidak dikelola dengan baik gitu loh. Bisa bayangin ya, kemarin itu waktu beberapa tahun yang lalu kami pergi ke Freeport, Tembagapura. Itu bus kami ditembak sama pemberontak di sana. Kami jalan dijagain sama Brimob di depan kami. Sampai ke tujuan mereka udah bilang, Pak tadi sengaja kami nggak keluar karena itu provokasi. Kalau kami keluar kami diambus di situ. Itu perjalanan ke sana. Saya sadar ketika sampai di atas itu dikeruk dari bumi Indonesia ratusan ribu ton tiap hari. Tambang, tiap hari. Puji Tuhan sekarang udah ada smelter di Gresik sini. Tadinya kan nggak ada. Ditaruh di dalam kapal dibawa ke Amerika semuanya. Di sana udah jadi emas. Bisa bayangin, luar biasa kandungan di Indonesia. Ini saya baru ngomong Papua ya. Saya belum ngomongin lagi kalau saya ke Belitung, itu tempat timah yang luar biasa. Belum lagi tempat nikel yang luar biasa di Sulawesi. Itu penghasil apa? Buat baterainya mobil hari ini. Belum lagi gas bumi. Belum lagi perikanan di Ambon. Saya kalau ke Ambon, teman-teman di Ambon bilang gini, Pak di depan kita tuh laut Banda, laut terdalam di dunia. Ikan bisa lahir di Amerika, matinya di Banda Pak. Kan itu tempat paling disukai sama ikan-ikan. Dia akan pergi ke situ, dia mati di situ. Kaya banget negara ini. Dianugerahkan, belum lagi alamnya dan lain sebagainya. Kemarin saya volunteer, jadi saya sukarela ya tergabung dengan satu pelayanan namanya Mission Aviation Fellowship yang sudah ada di bumi Indonesia dari tahun 1952. Itu pelayanan dari Amerika yang menggunakan pesawat baling-baling kecil-kecil pesawatnya mengunjungi tempat-tempat yang terisolasi di atas-atas. Saya bilang sama mereka, saya akan bantu kalian. Saya akan bantu dengan segenap kekuatan saya dan koneksi-koneksi saya untuk bangkitkan terus supaya bisa disustain ini pelayanan. Gratis, saya nggak minta dibayar, saya bilang gitu. Saya rindu karena saya mau berkolaborasi dengan siapa saja untuk membangkitkan Indonesia gitu, apalagi di dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaan sorga.
Kami terbang berkeliling di atas sebuah dusun yang ada di atas gunung. Ngeri Bapak Ibu, dengan pesawat baling-baling, bawa sembako di belakang. Dan kami turun, sebelum kami turun, itu pesawat mesti ngiter-ngiter dulu, kasih tahu sama masyarakat di bawah, bahwa pesawat akan mendarat, karena mereka nggak ada HP, nggak ada signal di situ. Dikasih isyarat supaya mereka kalau ada babinya, mereka pegang babinya. Kenapa? Kalau soalnya begini, kalau pesawatnya mendarat, babinya nyelonong ke landasan, ketabrak sama pesawat, ya rusaklah pesawatnya. Kita di atas bisa nggak pulang-pulang di atas sana. Siapa yang mau betulin pesawatnya? Jadi babi harus dipegang. Jadi bayangin kita mendarat di sana, saya terkaget-kaget karena ada sebuah bangunan gereja. Dan saya kaget, kenapa saya kaget ada bangunan gereja? Karena mereka itu akses ke kota 3 minggu jalan di hutan. Ngambil materi dari mana coba? Gimana caranya? Mereka bilang gini, Pak, fondasinya Pak, itu dari batu, dari yang diambil dari kali-kali di daerah sini. Nah, tembok-temboknya itu dari kayu-kayu, Pak, yang ada di daerah sini juga, dari pohon-pohon. Atasnya, materi seng dan lain sebagainya dibawa berkala sama pesawat. Jadi berkala nih ngebangunnya, udah jadi. Pas saya ke sana, mereka lagi pembangunan klinik di atas gunung loh, Bapak Ibu. Yang nggak ada akses ke kota. Jadi bayangin sampai di sana itu, mereka lihat saya, mereka bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan Pak, kami di sini tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pendeta. Saya dalam hati, maksudnya apa? Jadi bolehlah Pak Pendeta tinggal bersama kami, dia bilang begitu di sini. Jawaban saya sederhana sih, saya hanya punya karunia untuk mengunjungi saja, belum karunia tinggal di sana. Jadi kalau satu hari saya tidak nongol di Sangkakala, di Bogajaya sini, ada kemungkinan saya sudah di Papua sana. Tapi saya jatuh cinta sama pekerjaan Tuhan yang tempat-tempat terisolasi seperti begini. Dan itu yang kami lakukan berkali-kali. Kadang-kadang saya nggak bisa bawa istri saya. Waktu saya ke atas gunung, dia ada di kota Wamena, saya nggak bisa bawa istri saya karena pesawatnya juga udah penuh dengan barang dan lain sebagainya. Dan itu yang kami lakukan. Nanti kami ada jadwal lagi ke Manokwari, ke Luwuk, dan lain sebagainya. Jadi doakan itu yang saya lihat di depan mata saya. Indonesia itu luar biasa, tetapi Indonesia juga perlu didoakan supaya pemimpinnya bisa mengelola bangsa ini. Amin. Mulai dari diri kita sendiri deh. Mulai dari diri kita membagikan damai. Saya kalau ngomong sama orang-orang di jemaat di Jakarta, saya selalu katakan begini. Jakarta ini baru dinobatkan jadi kota terbesar di dunia, 40 juta orang. Jangan ke Jakarta Bapak Ibu, sini aja udah enak ya. Jangan ke Jakarta udah, di sini udah enak. Surabaya, bayangin di sini cuma 4 juta loh sampai Sidoarjo. Enak kan? Di sana 40 juta, dikali 10 berarti kan. Nah, ini kota nomor 2 terbesar padahal, jomplang banget perbedaannya. Nah, di Jakarta itu ada 18 juta motor. Setiap hari 5-10 orang meninggal di jalan. Tiap hari. Betapa kisruh itu Jakarta itu tempatnya. Saya bilang gini, kalau sama jemaat, semua tempat kan beda-beda. Saya bilang gini, setiap hari itu ada orang berkelahi di jalan. Tiap hari. Karena udah sumbu pendek di sana. Karena orang bersinggungan di mana-mana toh. Udah padat kotanya. Saya bilang gini, paling tidak jemaat Tuhan ketika ada di jalan membagikan damai Tuhan. Paling tidak itu aja. Jangan terpancing sama yang lain-lain. Kalian ada apa-apa bagikan damai Tuhan, tersenyumlah sama orang-orang yang butuh senyuman hari itu. Itu saja, hal sederhana kita buat. Kita bisa, kalau dilakukan rame-rame, itu paling tidak kita memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Karena siapa lagi mau jadi terang dunia bagi kehidupan bangsa ini kalau nggak dimulai dari kita toh. Ya, kita mulai, saya bagikan ayat firman Tuhan, coba lihat sama-sama di kitab Kejadian, pasal yang pertama. Kejadian di perjanjian baru, amin. Ngetes. Takutnya tidur soalnya. Perjanjian lama, oke. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4, coba lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Dari ayat ini saja sudah dikasih tahu bahwa Tuhan menciptakan 3 elemen. Pada mulanya itu berarti Tuhan ciptakan waktu. Manusia dikasih waktu, dikasih kronos namanya. Tuhan bergerak di dalam kairos, bukan di kronos. Dia tidak bisa dibatasi sama waktu. Kita dibatasi waktu. Kita ada 24 jam sehari, betul? Atau enggak Pak, di Surabaya 25 jam. Enggak lah, sama semuanya 24 jam. 1 tahun 365 hari. Menciptakan langit dan bumi. Langit itu ruang, bumi itu benda. Ya kan? Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Penciptaan pertama, itu kemudian Tuhan mulai berfirman. Firman Tuhan, firman itu menjelma jadi manusia, itulah Yesus. Ya, berfirmanlah Allah. Kata pertamanya apa? Jadilah terang. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi
yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Sepakat ya? Itu yang didokumentasikan di Alkitab dan itu kata pertama keluar dari mulutnya Allah, jadilah terang. Kemudian dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari Gelap. penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah Allah melihat terang itu baik. Ada perkataan, ada penglihatan. Sekarang pendengarannya dari mana? Kalau Allah berfirman berarti dia mendengar. Karena manusia juga dikatakan di Roma 10, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul? Jadi pendengaran pertama Allah yang didokumentasikan di Alkitab, di dalam proses kreasi, itu juga ada di ayat yang ketiga, ketika dia berfirman, jadilah terang. Kita rangkumkan ya. Pendengaran, penglihatan, dan perkataan Allah di awal adalah semuanya, jadilah terang. Waktu dia menciptakan terang, bintang, bulan, matahari sudah ada belum? Belum. Itu diciptakan di beberapa hari setelah itu. Nah berarti sumber daripada terang bukan bulan, bintang, dan matahari. Sumber daripada terang adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi harusnya hari ini kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, gak usah jauh-jauh, lihat aja matahari. Itu matahari gak mungkin bisa bersinar tanpa terang Tuhan. Dia hanya benda-benda di langit. Dia itu bersinar karena ada terang Tuhan di dalamnya. Itulah kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa lihat dari situ saja kita sudah harusnya mengerti kalau belajar tentang proses kreasi. Ya, saya akan bagikan 3 prinsip saja dari kitab Kejadian, karena Kejadian 1 dan 2 dan 3 itu banyak sekali syarat dengan hal-hal yang luar biasa di dalam proses kreasi, dan itu banyak banget hal-hal yang Tuhan sudah siapkan bagi manusia sejak awalnya. Waktu kemudian manusia ditebus di kayu salib, bukan sekedar hukuman dosa dihapus, dosa juga dihapus. Hukuman dosa itu maut. Kematian. Kematian itu bukannya berarti kita tutup mata terus meninggal, terus dibilang mati terus hilang, enggak, bukan gitu. Kematian itu artinya dipisahkan dari Tuhan. Itu kematian. Dan enggak ada manusia yang mati terus lenyap, enggak ada. Karena kita ini adalah manusia roh. Jadi kita ini rohnya akan hidup selamanya. Nah, selamanya itu di mana? Selamanya di neraka atau di sorga, itu aja. Jadi hati-hati dengan pengertian mati. Nah, karena kematian sudah ditebus, dikalahkan di kayu salib, orang Kristen enggak bisa mati. Ayo. Tapi kan masih banyak orang yang meninggal, itu lebih tepat, meninggalkan dunia, bukan mati. Karena di detik kita tutup mata di bumi, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya. Amin? Amin. Nanti dapat tubuh yang baru, itu proses dimuliakan sama-sama Kristus. Jadi janji Tuhan kan dahsyat bagi kita. Jadi kematian itu makanya Paulus bilang gini, di manakah sengatmu hai kematian? Jadi itu harus dimengerti dengan benar. Nah, ketika ini terjadi, ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar, ketika sudah ditebus, dihapus hukuman dosa, dihapus yang namanya kuasa dosa di kayu salib, dosa kita juga kemudian dihapus di kayu salib. Ya, yang patut kita mengerti adalah semua prinsip di kitab Kejadian dibalikin ke dalam tangan saudara. Nah, kalau kita nggak ngerti prinsip kreasi di kitab Kejadian, kita nggak maksimal loh nanti hidupnya. Dan kita akhirnya nggak bisa jaga diri kita sendiri, dan kita akhirnya kebingungan sendiri. Nah, karena pada awalnya mata, telinga, dan mulut diciptakannya serba terang, kalau tidak diisi dengan terang, tersiksa jiwanya. Lihat ayatnya, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 7-8. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 7-8. Tetapi ia menyelamatkan siapa? Lot, orang yang benar, sama seperti saudara dan saya, kita orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus-menerus menderita, kenapa dia menderita? Sebab orang benar ini, sebab Bapak, Ibu, dan saya yang sudah dibenarkan oleh Kristus, tinggal di tengah-tengah mereka, tinggal di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan setiap hari kita melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka atau perbuatan dunia yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, gimana kalau sampai jiwanya tersiksa? Di situ ada kalimat begini, yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Berarti Alkitab udah kasih tahu sama kita, pintu gerbangnya hati, pintu gerbangnya jiwa sama roh adalah mata sama telinga. Kalau tidak mengacu kepada proses awal tidak dijaga, maka jiwa kita yang benar ini tersiksa. Ketika dimasukin sampah. Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini masuk dalam urutan pertama di dunia orang-orang yang ada di depan sosmed 5-7 jam per hari. Kecuali jemaat
di Betani di sini ya. Beda ya, ini muka-muka firman semua ya. Amin. Tapi orang di luar sana sosmed 5-7 jam per hari. Jadi bayangin sampah yang masuk ke dalam dirinya mereka dan mereka nggak peduli. Dan mereka selalu bilang begini, udahlah aman juga ada yang, saya nggak ngerugin orang lain. Oh jangan salah, kesempatan dosa itu akan terjadi dan termanifestasi gara-gara banyak sampah di dalam sini. Makanya orang yang berkelahi di jalan atau orang yang tiba-tiba melakukan sebuah kriminal dan apapun yang merugikan orang lain, karena sampahnya udah nimbun di sini. Siapa yang bisa menjamin 2 tahun lalu tiba-tiba ada 2 bapak yang keluar dari mobil di daerah Bogor di Jakarta, berkelahi karena rebutan masuk pintu tol. Bayangin coba. Dua-duanya tuh pulang kerja loh. Gak terima, keluar dari mobil berkelahi, satunya meninggal. Dipukul, dia jatuh, ini kepalanya kena aspal, geger otak. Dua-duanya ditunggu sama orang di rumah toh, kan pulang kantor. Dua-duanya nggak pulang. Yang satu meninggal, satunya masuk kantor polisi, masuk penjara langsung. Ketika di interview di kantor polisi ngomong apa? Saya kilaf pak, saya nggak tahu kenapa saya begitu. Kenapa? Karena orang udah ditimbun sama sampah, dia tinggal tunggu kesempatan berbuat dosa dia. Bahkan melakukan sesuatu yang sangat merugikan orang lain. Jadi jangan main-main sama dosa. Jaga penglihatan, jaga pendengaranmu, dan ingat setiap hari kalau bangun pagi, saya tadi di hotel ya, bangun pagi. Saya udah bertahun-tahun matikan notifikasi di HP. Karena bagi saya bangun pagi adalah saat teduh. Saya tidak akan keluar kamar saya tidak akan beranjak dari tempat tidur saya sebelum saya baca saat teduh saya. Karena bagi saya itu landasan hidup setiap hari. Saya nggak mau main-main sama begitu-begituan. Karena bagi saya banyak sampah di luar. Betul, saya nggak tahu nih sampah apa yang udah masuk hari ini. Misalnya, itu hanya bisa didetoks sama firman Tuhan. Hanya bisa dibersihkan sama firman. Makanya firman harus dibaca, harus didengar, harus dilakukan, harus direnungkan setiap hari. Dan di semua tindakan yang kita ambil selalu pikirnya harus begini. Ini Tuhan berkenan gak ya? Ini benar gak ya? Karena baik belum tentu benar. Benar akan bawa kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Jangan jadi orang pragmatisme. Pragmatisme itu begini. Apapun yang saya anggap baik, ya udahlah. Apapun yang orang lain pada lakukan rame-rame, saya anggap benar, enak aja. Baik belum tentu benar. Saya kemarin waktu datang dari Jakarta mau ke Surabaya ya, itu saya harus terbang ke timur atau ke barat. Ayo, nggak tahu geografi ya. Timur. Jakarta di sini, Surabaya di sini. Harus kemana? Timur ya? Timur. Kalau saya ngomong gini, saya nggak mau ke timur. Karena kalau perjalanan ke timur tuh nggak baik, kalau naik pesawat suka turbulensi, kalau lewat jalan darat itu jalannya bolong-bolong, saya mau ke barat aja, jalan ke barat lebih baik. Nyampe tujuan nggak? Nggak. Ya enggak lah, sampai ke Medan saya. Tapi ketika prinsip saya begini, walaupun jalannya nggak baik, tapi jalan yang benar ke timur, nyampe tujuan nggak? Sampai ke Surabaya? Sampai. Di dalam sebuah kebaikan, belum tentu benar. Di dalam sebuah kebenaran, pasti bawa kebaikan. Amin. Ambil aja jalan yang benar. Walaupun gak enak jalannya itu sekolah kehidupan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun kok. Jadi jangan ikut-ikutan sama yang lain gitu loh. Bilang Tuhan pokoknya hidup saya harus di atas kebenaran firman. Ya, itu prinsip di awal. Nah yang kedua, coba lihat Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Setelah kita mengerti pintu gerbang hati, kemudian perhatikan pintu gerbang hati juga berarti itu ada aplikasinya dengan pintu gerbang tubuh ya Bapak Ibu ya. Tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau tubuh pintu gerbangnya apa? Mulut. Kalau nggak jaga mulut, kalau nggak jaga makan, sakit tubuhnya. Saya punya teman minum air soda, saya nggak usah sebut lah mereknya ya. Di umur 30-an, 3 tahun air soda tiap hari. Ya soda, minuman-minuman kemasan begitu. Ya 3 tahun ginjalnya jebol. Umur 37 meninggal. Ginjalnya jebol. Gara-gara minumlah air putih, ya, hati-hati. Jangan sering-sering gorengan, bahaya, ayo. Ya, jaga mulut, ya. Gak apa-apa gorengan tapi jangan sering-sering. Makan rebus-rebusan aja lah, gampang lah udah. Ubi-ubian udah sehat gitu ya. Salah satu gorengan yang cukup bahaya tuh adalah, kalau bagi saya, donat. Saya punya kelemahan sama namanya Dunkin Donut yang triple coklat. Rame langsung. Triple coklat ya, tahu ya? Itu tampangnya paling jelek di Dunkin Donut karena dia hitam sendiri-sendiri. Tapi luar biasa rasanya, dalamnya Nutella loh. Kalau suka coklat tuh luar biasa. Nah itu pergumulan saya.
Kalau masuk Juanda, kalau naik Citylink atau Garuda, belok kiri itu ada Dunkin Donut. Jadi saya waktu pertama pagi-pagi lewat situ, saya dalam hati, Tuhan Yesus tutup mata saya, Tuhan tutup mata saya. Karena Dunkinnya di situ. Saya nggak mau lihat, saya diem aja begini, Tuhan teruskan jalan saya Tuhan. Dia panggil-panggil saya. Bill, kok kamu nggak noleh sih Bill, sombong banget sih kamu. Ngomong gitu dia. Jadi saya noleh kan, liatin Dunkinnya. Terus dia bilang gini, mampirlah Bill sebentar. Kenapa sih kamu udah lama nggak ketemu aku, lihat-lihatan lah bentar Bill gitu. Jadi saya mampir ke sana, salahnya saya jalan ke situ kan. Ya udah lihat-lihatan aja ya, iya lihat-lihatan aja gitu. Saya lihat-lihatan sama dia. Tiba-tiba ada suara lagi, ini jam berapa? Salahnya saya berkomunikasi sama dia, di jam 7 pagi toh Bill. Saya tuh baru keluar dari oven loh. Masih hangat-hangat ya toh. Kalau kamu gigit saya Bill, coklatnya meleleh di mulut loh Bill. Di belakang aku nih ada mesin kopi. Kamu gigit coklatnya, kamu hajar sama kopi pahit. Waduh. Mbak, dua mbak. Gak tahan lah. Makanya jangan dekat-dekat sama dosa. Minum kopi ya, itu waktu saya makan itu coklat meleleh di mulut dan minum kopi. Itu telepon siapa aja gak akan saya angkat. Kecuali Pak Budi telepon saya, Bill jangan lupa, sangka kalah. Itu momen luar biasa, tapi kan saya gak bisa makan itu tiap hari. Bisa kelar. Saya pernah khotbah kayak begini, saya kasih contoh begini, tiba-tiba habis selesai ibadah, ada satu dos besar Dunkin Donut isinya. Bu, kalau saya makan semuanya, saya cepat ketemu Yesus nanti, saya bilang. Itu kelemahan saya, tapi kan harus jaga mulut. Ya, mata sama telinga harus dijaga juga, supaya jiwanya sehat, amin. Amin. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Senang saya nih, ada teman-teman suka juga ternyata ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata merayap di bumi. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini di sini ada kata supaya. Pertama kali dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas loh. Identitas kita serupa dan segambar. Supaya itu adalah supaya kita bisa memerintah atas hidup. Memerintah atas hidup. Jadi karena ada kata supaya, itu artinya adalah kalau nggak lakukan bagian yang A, nggak bisa lakukan bagian yang B. Saya harus belajar supaya saya pandai. Betul ya? Saya harus nabung supaya saya bisa nyicil motor misalnya. Saya harus belajar konseling pranikah supaya saya bisa memiliki pernikahan yang berhasil. Misalnya gitu. Jadi saya harus lakukan dulu bagian yang pertama supaya saya bisa akhirnya mencapai apa yang saya mau di bagian yang kedua. Makanya ada kata supaya. Saya harus sadar bahwa saya diciptakan segambar dan serupa identitas saya supaya saya bisa menguasai hidup. Contohnya, orang yang nggak menguasai hidup adalah orang yang tidak ngerti identitasnya di dalam Tuhan. Akhirnya hidup menguasai dia, sebaliknya. Contohnya apa Pak? Sederhana. Orang yang korupsi. Orang yang korupsi, kalau dilihat, udah kaya luar biasa, masih korupsi. Kita bingung ngeliatnya. Kenapa? Karena identitasnya dia di atas harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Akhirnya hal-hal itu menguasai dia. Alhasil, semua yang dia miliki, dia nggak pernah puas. Karena di dalam hal seperti begini, kepuasan tidak pernah terjadi. Dia akan terus tamak, dia akan terus akhirnya rakus sama hal-hal seperti ini. Jadi akhirnya hidup menguasai dia. Kita harusnya menguasai uang, bukan uang menguasai kita. Orang yang masih terikat sama rokok berarti tembakau menguasai dia. Coba pikirkan baik-baik deh. Apa yang mengikat kita, itu berarti dia menguasai kita. Saya punya teman ya. Pokoknya kalau makan di restoran harus ada tempat ngerokok. Kalau nggak dia nggak mau. Dikit-dikit keluar, dikit ngerokok. 3 bungkus per hari. Dikuasai sama tembakau. Sadarilah dirimu, engkau harus menguasai hidup. Nah, waktu saya baca ayat ini, di tahun 2007, saya tiba-tiba malam-malam jam 11, Roh Kudus bilang gini di hati saya, coba kamu mundur dulu ke ayat sebelumnya, supaya kamu ngerti ayat yang ke-26 ini maksudnya apa. Gitu ya. Oke, ayat 11 coba lihat. Ini malam-malam saya baca ya. Di sini baru akhirnya saya mengerti maksudnya Tuhan itu apa. Ayat 11 bilang begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah
Menumbuhkan tunas-tunas Muda. tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Pertama kali waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah. Karena Tuhan ngomong gini, hendaklah tanah. Tuhan memerintahkan tanah supaya tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Berarti Tuhan lagi ngasih tahu sama kita bahwa sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Sekarang saya mau kita berpikir sama-sama. Ketika Tuhan menjadikan tanah itu sumber bagi tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu yang dipisahkan dari sumbernya pasti mati. Tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah, mati nggak? Mati. Matilah, jadi sambal goreng labu siam di atas meja. Jadi brokoli rebus. Mati, karena dipisahkan dari tanah toh. Oke, sekarang kita lihat lagi ayat 20. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan di laut? Coba lihat ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang Hidup. bahasa Inggrisnya dengan jelas, let the water produce. Tuhan berfirman kepada air supaya air mengeluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumbernya ikan-ikan adalah air. Ikan dipisahkan dari air mati nggak? Mati. Mati, jadi gurame bakar. Mati. Dipisahkan dari air toh? Nah, kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang liar dan binatang melata? Itu ada di ayat 24. Hendaklah apa? Bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar, jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada Bumi. berarti bumi adalah sumber daripada binatang-binatang liar ini. Kalau mereka dipisahkan dari bumi, mati mereka. Contoh, tahu kopi luwak nggak? Tahu ya? Tahu. Tahu caranya sampai jadi kopi ya? Nggak usah Tahu. dibahas lah ya. Saya pergi ke Bali sama teman bule saya. Saya bilang ini kopi enak. Kopi dari, kok aneh sih kopinya disandingkan dengan binatang, udah ntar minum dulu baru saya jelasin. Kalau nggak saya jelasin dari awal, ya nggak mau minum. Terus saya ngomong, habis kita minum kan, wah nikmat banget ya kopinya ya. Saya ngomong sama petaninya, dia bilang gini, Pak, Bapak kalau lihat di belakang itu kan kayak ada hutan ya. Itu sebenarnya ada sangkarnya Pak, ada pembatasnya, besar dan dia nggak sadar dia disangkarin, dikandangin gitu loh. Karena besar sekali, berhektar-hektar, dia nggak mungkin bisa lari dari situ. Kenapa saya tidak taruh di dalam kandang yang kecil? Stres dia Pak. Kalau dia stres, karena dia diambil dari habitatnya, dimasukin ke dalam kandang, dia stres, dia GERD, asam lambung naik. Ketika biji kopi dimakan sama dia campur sama asam lambung, ketika keluar jadi nggak enak kopinya. Gitu loh. Jadi dia harus tenang dalamnya. Harus dia tidak stres gitu loh. Jadi dia seolah-olah seperti di alam terbuka memang. Dan ketika dia tidur, kotorannya nanti diambil, ada biji kopinya dibersihkan, itulah jadi kopi. Nah waktu teman saya udah minum, baru saya kasih tahu. Baru dia gitu-gitu ya udah diminum tapi dia bilang kan enak, udah jangan dipikirin saya bilang gitu. Saya cuma mau kasih contoh aja. Satu binatang dimasukin ke kandang stres dia. Karena sumbernya dia adalah bumi, betul? Oke. Betul. Saya rangkumkan dulu ya. Sumber daripada tumbuhan adalah tanah karena Tuhan berfirman kepada tanah. Sumber daripada ikan adalah air karena Tuhan berfirman kepada air. Sumber daripada binatang melata dan liar adalah bumi karena Tuhan berfirman kepada bumi. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting, dan ini membuat saya nangis di tahun 2007 jam 11 malam. Tuhan setelah kasih lihat ini, dia bilang gini, sekarang kamu baca pelan-pelan ayat 26, baca di bagian awal saja pelan-pelan bacanya. Coba lihat ayat 26. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak berfirman kepada tanah, Tuhan gak berfirman kepada air, Tuhan gak berfirman kepada bumi, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Ayo. Pertama kali kalimat yang menyatakan ada Allah Tritunggal di situ, kalimat ini. Baiklah kita, Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia. Berarti sumber daripada manusia adalah siapa? Allah. Tuhan. Berani-berani terpisah dari sumbernya, mati. Gak bisa hidup, gak maksimal hidupnya. Tapi Pak, kita diciptakan dari debu tanah, itu bahan baku bukan sumber. Tuhan menggunakan bahan bakunya, dan sumbernya adalah dia. Makanya orang yang terganggu, dan ini ayat didistorsi sama iblis. Ketika ayat ini didistorsi sama iblis, orang menjadi akhirnya gambar dirinya dirusak sama iblis.
Ketahuilah Bapak Ibu bahwa gambar dirimu adalah serupa dan segambar seperti Tuhan. Di tahun 2000 ada teman saya, waktu itu ada Nokia namanya Nokia Communicator. Pernah tahu? Tahu. Kalau Nokia Communicator itu bentuknya panjang segini, kalau dilempar itu bisa kayak batu bata ya, Ibu Imelda tahu ya. Itu harganya mahalnya minta dan tidak ada cicilan-cicilan BCA. Harganya 12 juta. Di tahun 2000, bayangin. Di tahun itu HP harga segitu tuh mahal banget lah. Dan gak ada cicilan BCA. Gak ada. Teman saya tinggal di kos-kosan. Saya tahu gajinya berapa. Karena dia ini teman baik saya. Maksa beli itu. Saya bilang gini, ngapain kamu beli gitu? Terus lama-lama ketahuan dia bilang gini, kalau ngumpul sama teman-teman semua punya, saya nggak punya. Dia minder. Dia beli karena dia gengsi. Orang kalau gengsi berarti dia berusaha membuktikan dirinya sama orang lain. Bukan sama Tuhan. Kita jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau mau bandingkan dirimu dengan hidupmu kemarin. Engkau harus lebih baik dari dirimu yang kemarin, amin. Engkau harus lebih baik dari dirimu yang tahun lalu. Versimu harus lebih baik, di-upgrade terus tiap hari. Bertumbuh di dalam kebenaran. Bukan banding-bandingin sama orang lain. Oh dia beli, dia pinjam uang Bapak Ibu. Dia beli, kemudian dia pajang di atas meja makan. Kita lagi makan malam sama teman-teman. Tiba-tiba zaman itu kan belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerry. Belum ada, cuma ada SMS. Sama telepon-teleponan sama pager zaman dulu. Tiba-tiba dia dapat SMS. Tiba-tiba habis dapat SMS dia bisikin saya. Boleh pinjam HP-mu? Saya bilang, kenapa HP-mu? Gak ada pulsa. Saya bilang, HP 12 juta gak punya pulsa. Di depan itu ada yang jualan pulsa di depan. Itu beli aja di depan. Dia bilang ini, gak punya uang. Kamu beli HP 12 juta, 100 ribu aja gak punya beli di depan. Kenapa? Gengsi. Dia pinjam HP saya. Dia balesin SMS di bawah meja. Gengsi. Gambar dirinya dirusak sama iblis. Ini hal sederhana loh. Hal kecil. Ingat, berdirilah teguh setiap hari. Di mata Tuhan engkau sangat indah. Karena engkau diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Jangan sombong, jangan minder. Itu gak boleh loh, dua hal itu gak boleh. Jangan pernah mikir kalau saya minder nih berarti saya rendah hati. Enggak, itu berarti gambar dirimu dirusak sama iblis. Jangan sombong, jangan minder. Bilang ini, Tuhan, aku indah di mata Tuhan. Aku manusia yang sangat indah, aku punya tujuan dalam hidupku. Amin. Amin. Yang terakhir, ayat 29. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali gereja sini ya, muka-mukanya sedih langsung. Ya kok ayat terakhir sih Pak? Tapi kalau gereja lain, ayat terakhir langsung, yes abis ini kita pulang. Tapi di sini beda ya. Di sini tuh ayat terakhir semua, ya kok terakhir sih gitu. Lihat muka-mukanya muka haus semua di sini. Ayat 29 bilang begini, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Artinya adalah, kita udah belajar di awal tadi, jaga pintu gerbang hatimu, mengertilah identitasmu di dalam Tuhan. Yang ketiga, hari esokmu sudah dipenuhi, dijaga, disediakan yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Hari esokmu, kebutuhanmu sudah dijawab dan sudah tersedia bagimu. Itu maksudnya. Ingat di ayat ini ada kata biji diucapkan sampai 2 kali. Artinya setiap apapun pemberian Tuhan, ada unsur biji yang harus ditabur kembali. Waktu ditabur, uang ditabur kembali, talenta ditabur. Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesuai dengan perintah daripada Tuhan, sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Oke, saya tutup dengan kisah ini. Berapa belas tahun yang lalu ada seorang yang saya kenal baik. Dia itu di persimpangan jalan karena dia ditawari kontrak sinetron ratusan juta, tapi dia juga mengalami dilema karena dia dipanggil sama Tuhan untuk full time buat Tuhan. Ya. Akhirnya dia bilang sama saya, dia udah berdoa, dia akhirnya ikut Tuhan full time. Dia bilang gini, Bill, saya ini dalam 3 bulan ke depan, ya uang simpanan aku habis. Dan aku ini harus beliin susu buat anak-anaknya baru 1 waktu itu, umur 3-4 tahun. Saya harus beliin susu buat dia, dan itu susu tuh mahal, dia bilang gitu. Oke? Betul, 1 hari susu habis. Ketika susunya habis, dia malam hari itu dia pegang kaleng susu yang kosong. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini anak besok pagi bangun pagi-pagi susu udah nggak ada. Tuhan, saya buang ya kaleng susunya. Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Itu jam 8 malam. Dia sama istrinya berdoa. Saya bilang gini, kamu nggak deg-degan malam itu, bisa tidur, bisa, akhirnya bisa tidur. Besok pagi bangun susu udah nggak ada. Bener, jam 6 pagi anaknya nangis, dia dibangunkan.
Dia sempat bilang sama istrinya, udah buatin aja teh manis. Dia keluar dari kamar, dia begitu kaget, di atas meja makan di rumahnya dia ada kaleng susu yang baru, bentuknya jumbo size, lebih besar. Dia kaget, dia ke dapur, dia lihat di kantong sampah masih ada kok yang dibuang kemarin. Dia kebingungan. Dia bilang sama saya, pertama kali saya ngeliat kaleng susu saya ketakutan. Kayak lihat penampakan. Biasanya itu kaleng susu teduh buat saya itu karena itu makanan anak saya. Dia toel-toel begini, Bapak Ibu. Tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Mbak, ini dari mana? Mbaknya bilang gini, Pak, tadi pagi ibu mertua kan ke rumah, Pak, nganterin susunya. Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tahu si mama tadi malam, kita nggak punya susu. Enggak. Mereka dua-duanya telepon mamanya. Mah, terima kasih ya mah buat susunya. Kok mama tahu kita nggak punya susu? Mama nggak tahu. Ya kok bisa dibeliin? Mamanya bilang gini, tadi malam mama lagi di supermarket. Mama sudah di depan counter, udah mau bayar. Tiba-tiba ada digerakin untuk balik ambil susu buat cucu. Mereka tanya, jam berapa ma itu? Jam 8 malam. Ketika mereka berdoa, mamanya balik ngambil kaleng susu. Mamanya beliin tanpa mengetahui bahwa mereka butuh susu. Pertanyaan kedua, itu kan dibeliin tadi malam toh? Ngapain jam 5 ke sini? Kok bisa jam 5 nganterin ke rumah? Mamanya ini property agent, agen properti. Mamanya tinggal di, ini kejadian di Jakarta, mamanya ada meeting di Bandung jam 8 pagi. Mamanya bilang gini, loh mama ini ada meeting di Bandung jam 8. Mama sengaja berangkat pagi-pagi, dan kalau mau masuk pintu tol kan lewat rumah kamu, kan rumahnya deketan. Sekalian aja mama dropin. Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu on time. Itu Tuhan. Mamanya tektokan loh, baliknya sore. Bisa loh susunya dikasih sore, iya kan? Tapi kembali pagi hari itu dia digerakin lagi. Bawa susunya, anterin ke rumah anakmu. Kenapa? Karena hari esok kita dipelihara sama Tuhan. Amin. Jangan takut, dan itulah prinsip kerajaan sorga, dan apapun yang sudah dikasih tahu di kitab Kejadian dikembalikan ke dalam tangan saudara hari ini. Engkau sangat indah di mata Tuhan, dan Amin. hari esokmu sudah ditanggung penuh sama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur, meteraikan firman-Mu, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Kami percaya bahwa firman-Mu menopang diri kami, firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami, supaya kami tidak gentar, tidak gelisah hidup kami, karena kami tahu bahwa hari kami selalu dipegang penuh oleh Tuhan. Hari ini, bahkan hari esok kami. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami di kayu salib. Dan terima kasih buat karunia, kasih karuniamu yang tidak pernah gagal setiap hari. Terima kasih Tuhan buat identitas yang baru sebagai anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Dan biarlah kembali juga hari ini kami menjaga pintu gerbang hati kami. Biarlah kami terus diisi, digenapi dengan firman-Mu setiap hari. Supaya hati kami teduh Tuhan. Hati kami dipuaskan, dilegakan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur buat Roh Kudus yang Engkau telah berikan yang ada dalam kami sebagai penghibur kami. Meteraikan firman ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati.